Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan matematika peminatan kelas 12 MIPA semester 1 untuk pertemuan keempat. Pada hari ini, kita akan belajar limit diketahinggaan fungsi aljabar. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan dan menentukan limit diketahinggaan fungsi aljabar dengan tepat dan teliti. Pada limit diketahinggaan fungsi aljabar, ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai limit diketahinggaan fungsi aljabar bentuk fungsi polinomial. Yang kedua, limit diketahinggaan fungsi aljabar bentuk fungsi rasional. Dan yang ketiga, limit diketahinggaan fungsi aljabar bentuk fungsi irasional. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu satu, bentuk fungsi polinomial, dan yang kedua, bentuk fungsi rasional. Untuk bentuk fungsi irasional akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Konsep limit diketahinggaan. Jika kita berbicara tentang ketahinggaan, berarti sesuatu yang tak terhingga, yang jumlahnya sangat banyak sehingga tidak dapat kita tentukan nilainya. Ada nilainya, cuman jumlahnya banyak. Nah, kita perhatikan konsep limit diketahinggaan berikut. Ilustrasinya seperti ini. Pada suatu fungsi fx sama dengan 1/x, terdefinisi x anggota bilangan real dan x tidak sama dengan 0. Fungsi fx akan mendekati 0 jika peubah x membesar tanpa batas atau jika peubah x mengecil tanpa batas. Bisa kalian lihat pada tabel berikut. Di sini fx sama dengan 1/x. Dia jika didekati dari kiri, yaitu negatif tak hingga. Nah, misalkan x-nya adalah negatif 1. 1 dibagi negatif 1 kan hasilnya negatif 1. Kemudian 1 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 0,5. 1 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 0,33. Kemudian 1 dibagi negatif 10 hasilnya negatif 0,1. 1 dibagi negatif 100 hasilnya negatif 0,01. Nah, lihat. Semakin ke sini ternyata dia semakin mengecil dan semakin mendekati ke 0. Sehingga limit x mendekati tak hingga dari kiri atau negatif tak hingga 1/x sama dengan 0. Sekarang kita coba kalau misalkan x-nya 1. Jadi 1 bagi 1, 1. 1 bagi 2, 0,5. 1 dibagi 3 hasilnya 0,33. 1 dibagi 10 hasilnya 0,1. 1 dibagi 100 hasilnya 0,01. Dan seterusnya, jika 1 dibagi bilangan yang besar, itu pasti akan mendekati 0 hasilnya. Sehingga limit x mendekati positif tak hingga 1/x sama dengan 0. Nah, jadi karena limit ini didekati dari kiri dan dari kanan memiliki nilai yang sama, yaitu 0, maka nilai limitnya ada. Nah, jika digambarkan pada grafik seperti ini ya, ketika didekati dari kanan, dia akan membentuk grafik seperti ini, yang di sebelah kanan. Nah, jadi semakin nilainya semakin besar, maka dia pun akan semakin mendekati 0. Kemudian, jika didekati dari kiri, bisa dilihat pada gambar grafik yang kiri, semakin dia dibagi oleh bilangan terkecil, maka hasilnya juga akan semakin mendekati 0. Nah, misalkan fungsi f terdefinisi pada selang a positif tak hingga. Apabila fungsi f mendekati nilai tertentu, L anggota bilangan real berlaku. Jika x mendekati tak hingga positif tak hingga, maka limit x mendekati positif tak hingga fx sama dengan L. Kemudian jika x mendekati negatif tak hingga, maka limit x mendekati tak hingga, maksudnya limit x mendekati negatif tak hingga fx sama dengan L. Nah, adapun sifat-sifat limit di tak hingga yang digunakan adalah sebagai berikut. Limit x mendekati positif tak hingga 1/x sama dengan 0.
Yang kedua, limit X mendekati negatif tak hingga 1 per X sama dengan 0, itu sifat-sifatnya. Yang ketiga, limit X mendekati positif tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0 untuk N anggota bilangan asli. Kemudian, limit X mendekati negatif tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0, itu juga untuk N anggota bilangan asli. Nah, selanjutnya yang kelima, limit X mendekati positif tak hingga X pangkat N sama dengan tak hingga, itu jika N-nya anggota bilangan asli ganjil. Yang keenam, limit X mendekati negatif tak hingga X pangkat N sama dengan negatif tak hingga untuk N anggota bilangan asli ganjil. Yang ketujuh, limit X mendekati positif tak hingga X pangkat N itu sama dengan tak hingga untuk N bilangan anggota bilangan asli genap. Yang kedelapan terakhir, limit X mendekati negatif tak hingga X pangkat N itu sama dengan tak hingga untuk N anggota bilangan asli genap. Bentuk fungsi polinomial. Bentuk fungsi polinomial dinyatakan dengan fx sama dengan a0x pangkat n ditambah a1 x pangkat n kurangi 1 ditambah a2 x pangkat n kurangi 2 ditambah titik ditambah an. Langkah-langkah untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial adalah sebagai berikut. 1. Tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi tersebut. Kedua, faktorkan bentuk fungsi dengan cara mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Tentukan nilai limit fungsi polinomial berikut. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 5. Berikut alternatif penyelesaiannya. Nah, kita perhatikan di sini. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 5. Pangkat tertingginya adalah 5 ya. Dilihat dari sini. Gitu. Kemudian setelah diketahui pangkat tertingginya 5, kita faktorkan sama dengan limit. Jadi X pangkat 5-nya kita keluarkan. Ini berarti kan X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 hasilnya adalah 1. 3X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 5. Kemudian dikurangi 2X dibagi X pangkat 5 ditambah 5 dibagi X pangkat 5. Jadi kita keluarkan dulu ya variabel pangkat tertingginya untuk langkah 2. Kemudian setelah itu kita sederhanakan limit X mendekati tak hingga X pangkat 5, ini 1 tetap, dikurangi, kan tadi 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 5, X pangkat 3 dibagi X pangkat 5 berarti sisanya 3, di bawahnya X pangkat 2. Nah, terus yang ini juga 2X dibagi X pangkat 5 itu hasilnya adalah 2 per X pangkat 4, ditambah 5 per X pangkat 5. Setelah itu, dengan menggunakan sifat limit tak hingga, kita pecah dulu yang ini. Jadi limit X mendekati tak hingga X pangkat 5 dikali limit X mendekati tak hingga 1 dikurangi 3 per X kuadrat dikurangi 2 X pangkat 4 ditambah 5 per X pangkat 5. Nah, dengan menggunakan sifat limit X mendekati tak hingga X pangkat 5 itu hasilnya tak hingga, kemudian dikali, nah ini hasilnya adalah 1, kemudian limit X mendekati tak hingga 3 per X kuadrat itu hasilnya 0, ini pun 0, dan 5 per X pangkat 5 pun hasilnya 0, sehingga tak hingga dikali 1 itu hasilnya adalah tak hingga. Jadi, nilai limit X mendekati tak hingga X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 5 sama dengan tak hingga.
Contoh soal 2. Tentukan nilai limit fungsi polinomial berikut. Limit x mendekati negatif t hingga negatif x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2. Berikut alternatif penyelesaiannya. Limit x mendekati negatif t hingga negatif x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa pangkat tertingginya adalah 3. Pangkat tertinggi dari variabelnya. Kemudian kita keluarkan variabel yang pangkat tertingginya, limit x mendekati negatif t hingga x pangkat 3. Kemudian negatif x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu adalah negatif 1. 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3. Kemudian dikurangi 5x dibagi x pangkat 3. Dan ditambah 2 dibagi x pangkat 3. Ini dari hasil keluarkan variabel pangkat tertinggi. Setelah itu kita sederhanakan bentuknya menjadi limit x mendekati negatif t hingga x pangkat 3 dikali negatif 1 ditambah 3 per x, ini dari 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3, jadi sisanya adalah 3 per x, dikurangi 5x dibagi x pangkat 3, hasilnya adalah 5 per x pangkat 2 ditambah 2 per x pangkat 3. Nah, kita pisahkan menjadi limit x mendekati negatif t hingga x pangkat 3 dikali limit x mendekati negatif t hingga negatif 1 ditambah 3 per x dikurangi 5 per x kuadrat ditambah 2 per x pangkat 3. Dengan menggunakan sifat limit di t hingga diperoleh limit x mendekati negatif t hingga x pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif t hingga berdasarkan sifat yang sebelumnya dikali negatif 1 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan hasilnya t hingga, karena negatif t hingga dikali negatif 1 itu adalah t hingga. Jadi nilai limit x mendekati negatif t hingga negatif x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan t hingga. Sekarang kita lanjutkan kembali ke contoh soal 3. Tentukan nilai limit fungsi polinomial berikut. Limit x mendekati t hingga negatif x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 4. Alternatif penyelesaiannya adalah, kita tulis kembali ya, limit x mendekati t hingga negatif x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 4. Dari sini kita tahu bahwa pangkat tertingginya adalah 4. Setelah itu, kita keluarkan variabel pangkat tertingginya. Jadi limit x mendekati t hingga x pangkat 4, ini kan negatif x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 itu hasilnya negatif 1. Kemudian 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 4. Kemudian x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 dikurangi 2x dibagi x pangkat 4 dikurangi 4 dibagi x pangkat 4. Kemudian limit x mendekati t hingga x pangkat 4, kita sederhanakan lagi, negatif satunya kita tulis. Nah, tadi kan 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 itu hasilnya adalah 2 per x. Kemudian ditambah x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 itu adalah 1 per x kuadrat dikurangi 2x dibagi x pangkat 4 itu adalah 2 per x pangkat 3, dan yang terakhir dikurangi 4 per x pangkat 4. Nah, kita pecahkan lagi ya. Limit x mendekati t hingga x pangkat 4 dikali limit x mendekati t hingga, ini negatif 1 ditambah 2 per x ditambah 1 per x kuadrat dikurangi 2 per x pangkat 3 dikurangi 4 per x pangkat 4. Nah, dengan menggunakan sifat limit t hingga diperoleh ini hasil limit x mendekati t hingga x pangkat 4 itu adalah t hingga dikali ini hasilnya negatif 1 ditambah 0 tambah 0 kurangi 0 kurangi 0 hasilnya sama dengan negatif t hingga, karena t hingga dikali negatif 1 itu hasilnya negatif t hingga. Jadi nilai limit x mendekati t hingga negatif x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 4 sama dengan negatif t hingga.
Nah, yang kedua sekarang bentuk fungsi rasional. Fungsi rasional dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan fx dan gx merupakan fungsi polinomial. Langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional sebagai berikut. Tentukan variabel berpangkat tertinggi pada bagian pembilang dan penyebut fungsi tersebut. Yang kedua, pembilang dan penyebut fungsi rasional dibagi dengan variabel berpangkat tertinggi yang dipilih. Yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di Tahingga. Nah, untuk memahaminya, berikut contoh. Contoh soal 1. Hitunglah nilai limit fungsi limit x mendekati Tahingga 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 per 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah kita tulis kembali ya, limit x mendekati Tahingga 3x pangkat 2 ditambah 5x tambah 7 per 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Jika kita selesaikan cara ini dengan menggunakan substitusi atau dengan cara yang tadi, yang fungsi polinomial, yang di atas itu dia akan menghasilkan hasil Tahingga, yang di bawah pun akan menghasilkan Tahingga. Nah, sehingga Tahingga per Tahingga. Dalam limit, Tahingga per Tahingga itu merupakan bentuk tak tentu. Nah, sama seperti pada limit sebelumnya, jika kita menemukan bentuk 0 per 0, maka itu merupakan bentuk tak tentu. Nah, kalau di ketahinggaan, yaitu Tahingga per Tahingga, itu merupakan bentuk tak tentu. Sebetulnya ada nilainya, tapi banyak sekali sehingga merupakan bentuk tak tentu. Tetapi dalam limit, tidak boleh bentuk tak tentu, jadi harus kita selesaikan dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, sehingga untuk menghitung nilai limit tersebut, kita bagi pembilang dan penyebut itu dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini variabel pangkat tertingginya berapa? Yaitu x pangkat 2. Nah, limit x mendekati Tahingga 3x kuadrat ditambah 5x tambah 7 per 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan limit x mendekati Tahingga. Nah, kita keluarkan dulu ya variabel pangkat tertinggi yang di atas, x kuadrat 3 ditambah 5x per x kuadrat ditambah 7 per x kuadrat. Yang bawah juga sama, x kuadrat itu dikali 2 ditambah 3x dibagi x kuadrat ditambah 4 per x kuadrat sama dengan limit x mendekati Tahingga. X kuadratnya masih kita bisa bagikan, jadi boleh kita bagi. Yang ini hasilnya 3 ditambah 5x dibagi x kuadrat itu 5 per x ditambah 7 per x kuadrat per, nah ini 2 ditambah 3x dibagi x kuadrat itu hasilnya 3 per x ditambah 4 per x kuadrat. Nah, berdasarkan sifat limit di ketahinggaan, sehingga berhasil 3 ditambah 0 ditambah 0 dari sini ya. Kemudian 2 ditambah 0 tambah 0, sehingga hasilnya adalah 3 per 2. Jadi, nilai limit x mendekati Tahingga 3x kuadrat ditambah 5x tambah 7 per 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 3 per 2. Berdasarkan contoh soal 1, dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika fx sama dengan a0 x pangkat m ditambah a1 x pangkat m kurangi 1 ditambah a2 x pangkat m kurangi 2 ditambah titik per b0 x pangkat n ditambah b1 x pangkat n kurangi 1 tambah b2 x pangkat n kurangi 2 tambah titik, maka untuk m sama dengan n, jadi kalau nanti pangkat ini sama dengan pangkat ini, maka limit x mendekati Tahingga fx sama dengan a0 per b0. Jadi koefisien dari x pangkat m per x pangkat n. Jika variabel pangkat tertingginya sama ya, m sama dengan n.
maka hasilnya adalah koefisien dari X pangkat M dan X pangkat N, yaitu A0 per B0. Kemudian untuk M lebih dari N, nah jadi kalau misalkan pangkat tertingginya itu yang di atas, yang M ini lebih dari N, maka limit X mendekati tak hingga sama dengan A0 per 0. Hasilnya bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga dengan ketentuan seperti ini. Positif tak hingga jika A0 dan B0-nya bertanda sama. Jadi kalau ininya positif, maka hasilnya positif tak hingga. Kalau A0 dan B0-nya juga sama-sama negatif, berarti hasilnya positif tak hingga. Kemudian hasilnya akan negatif tak hingga jika A0 dan B0-nya berlawanan tanda. Jadi kalau A0-nya di sini positif, B0-nya negatif, baru nanti hasilnya negatif tak hingga. Atau kalau A0-nya positif, B0-nya negatif, hasilnya pun pasti negatif tak hingga. Kemudian yang ketiga, untuk M kurang dari N, jadi kalau misalkan pangkat tertinggi yang di atasnya itu kurang dari pangkat tertinggi yang di bawah, maka hasilnya limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan 0 dibagi B0, itu hasilnya adalah 0. Nah, untuk lebih memahami cara cepat ini, kita perhatikan contoh soal. Contoh soal 2. Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Yang A, limit X mendekati tak hingga 6X pangkat 3 kurangi 4X kuadrat tambah 2X kurangi 1 per negatif 3X pangkat 3 tambah X kuadrat kurangi 10X tambah 4. Yang B, limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat kurangi 5X tambah 6 per 3X kurangi 12. Yang C, limit X mendekati tak hingga negatif 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 tambah 5X kurangi 9 per 2X kuadrat kurangi 11X tambah 3. Yang D, limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat tambah 4X tambah 7 per X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 tambah X kuadrat kurangi 5X tambah 1. Berikut alternatif penyelesaian. Nah, dengan aturan limit fungsi rasional yang tadi, limit-limit tadi itu dapat kita tentukan dengan cara cepat sebagai berikut. Limit X mendekati tak hingga 6X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 2X kurangi 1 per negatif 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 10X ditambah 4. Nah, di sini lihat variabel pangkat tertinggi pada pembilangnya berapa? 3 kan? Nah, ini 3. Kemudian yang di bawah variabel pangkat tertingginya berapa? Sama kan? 3 juga. Nah, karena M sama dengan N, berdasarkan sifat yang tadi, maka diperoleh 6 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 2. Gitu. Kemudian untuk yang B, limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 per 3X dikurangi 12. Nah, sama dengan positif tak hingga. Kenapa? Lihat di sini yang di pembilang itu penyebutnya maksudnya variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Kemudian yang di penyebut variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Nah, karena M lebih dari N, kemudian dan bertanda sama, jadi karena 4X kuadratnya ini positif, 3-nya juga positif, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Selanjutnya untuk nomor C, limit X mendekati tak hingga negatif 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 9 per 2X kuadrat dikurangi 11X ditambah 3. Kita perhatikan pangkat tertinggi pada pembilang atau yang di atas itu adalah negatif 3X pangkat 3, berarti pangkat tertingginya adalah 3 ya, berarti M-nya 3. Kemudian kalau yang di bawah pangkat tertingginya berapa? 2. Nah, sehingga M ini 3 itu kan lebih dari 2, sehingga M lebih besar dari N. Lihat apakah tanda koefisiennya berlawanan tanda atau sama. Di atas kan negatif 3, di bawah 2. Nah, sehingga hasilnya adalah negatif tak hingga, karena M lebih dari N dan berlawanan tanda. Kemudian untuk nomor D,
Limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 7 per X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 5X ditambah 1. Kita perhatikan pangkat tertinggi dari variabel yang di atas atau pembilang itu adalah X pangkat 3 ya, jadi variabel tertingginya adalah 3. Nah, kalau yang di bawah variabel yang tertingginya berapa? X pangkat 4, berarti 4 yang tertingginya. Nah, karena pangkat tertingginya atau yang di atas itu kurang dari pangkat tertinggi yang di bawah atau 3 kurang dari 4, maka hasilnya adalah 0 berdasarkan sifat tadi karena M kurang dari N. Bisa kita ingat kembali yang tadi ya, rumus yang tadi. Jika M sama dengan N, maka hasilnya A0 per B0. Tuh, ini juga sama, 6 per negatif 3 itu hasilnya negatif 2. Jika M lebih dari N, seperti contoh soal yang B, dan bertanda sama, katanya positif-positif, 4X kuadratnya positif, 3X-nya positif, maka hasilnya positif tak hingga. Kemudian, jika M lebih dari N, dan berlawanan tanda, seperti contoh soal nomor C, negatif 3X pangkat 3 per 2X kuadrat, sehingga hasilnya adalah negatif tak hingga. Dan yang nomor D, jika M kurang dari N, di sini variabel pangkat tertinggi yang di atasnya itu lebih besar daripada yang di bawah, maksudnya lebih kecil daripada yang di bawah, sehingga hasilnya adalah 0. Contoh soal 3. Hitunglah nilai limit berikut. Limit X mendekati tak hingga 2X kurangi 1 per akar X kuadrat tambah X. Alternatif penyelesaiannya adalah ini jika kita substitusi, maka hasilnya merupakan tak hingga per tak hingga. Nah, kan dalam limit tidak boleh ya hasilnya itu tak hingga per tak hingga. Oleh karena itu, kita gunakan cara lain, yaitu dengan membagi pembilang dan menyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, di sini limit X mendekati tak hingga 2X kurangi 1 per akar X kuadrat tambah X. Dalam pembilang yang memuat variabel X itu adalah 2X, dan yang dalam penyebut itu adalah akar X kuadrat. Nah, akar X kuadrat itu sama dengan X kan? Hal ini berarti limit X mendekati tak hingga 2X kurangi 1 per akar X kuadrat ditambah X sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, jadi karena variabel pangkat tertingginya adalah X, maka semua kita bagi dengan X. 2X dibagi dengan X, dikurangi 1 dibagi dengan X, per akar X kuadrat tambah X dibagi dengan X. Kita sederhanakan, sama dengan limit X mendekati tak hingga 2X per X dikurangi 1 per X. Nah, akar dari, kalau X ini dimasukkan ke dalam akar kan jadi X kuadrat ya, jadi X kuadrat per X kuadrat ditambah X dibagi X kuadrat. Jadi kalau dalam akar, si X itu adalah X kuadrat, sama dengan 2X bagi X kan hasilnya 2. Nah, berdasarkan sifat limit X mendekati tak hingga 1 per X itu kan hasilnya 0. Nah, yang bawah juga per akar dari X bagi X, maksudnya X kuadrat bagi X kuadrat itu 1. Kemudian limit X mendekati tak hingga X per X kuadrat itu berdasarkan sifat hasilnya adalah 0. Sehingga sama dengan 2 per akar 1 atau sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi, nilai dari limit X mendekati tak hingga 2X kurangi 1 per akar X kuadrat ditambah X sama dengan 2. Setelah memahami materi limit diketahinggaan fungsi aljabar tadi, sekarang kalian kerjakan kuis yang terdapat di Google Classroom. Atau jika ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa kalian tanyakan atau diskusikan di forum diskusi yang terdapat di Google Classroom. Demikian pembahasan dari Ibu kali ini, semoga dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya buat kalian semua ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.